Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Negara, Wabah, dan Krisis Pangan. Pada film ini sudah banyak sekali korban jiwa yang terjadi karena COVID-19, dan hal tersebut akan berdampak juga pada kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan di beberapa daerah mengalami defisit beras, jagung, dan cabai. Pemerintah seharusnya membantu masyarakat untuk memperluas lahan masyarakat, tetapi pemerintah malah menggusur lahan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan industri. Oleh karena itu, masyarakat harus berpikir bagaimana cara untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan lahan yang sangat terbatas. Masyarakat mulai mencari tahu bagaimana cara menanam tanaman dengan cara hidroponik. Masalah pangan di Indonesia merupakan masalah yang serius, apalagi impor bahan sangat ironi bagi negara kita, apalagi negara kita dikenal sebagai negara agraris. Krisis pangan di Indonesia terjadi karena lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam padi malah digunakan untuk pembangunan. Maka dari itu, angka krisis pangan dan pengangguran menjadi naik, karena pekerjaan para petani malah digusur untuk kepentingan pembangunan sehingga petani tidak memiliki pekerjaan lagi. Dalam film dokumenter ini memperlihatkan ancaman tambang batu bara terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Lahan yang tidak ada minat bertani, kurang, dan dipercaya akan menimbulkan krisis pangan yang ekstrim di masa yang akan mendatang. Konflik agraria yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta terkait pembangunan bandara, hal tersebut yang perlu digarisbawahi ada seorang perempuan yang mempertahankan hak tanahnya untuk keberlangsungan hidup, karena masyarakat sepakat bandara hanya akan digunakan oleh orang-orang yang beruang, sedangkan masyarakat kecil tidak akan menikmati adanya bandara tersebut. Bukan cuma itu, penggusuran lahan untuk proyek Bandara Kertajati di Jawa Barat juga menggejolak kembali. Dengan adanya penggusuran, para petani akan kehilangan lahannya. Oleh karena itu, masyarakat menentang keras tindakan tersebut. Aparat yang dikira akan mengayomi masyarakat malah menenteng senjata dan menembakkan gas air mata pada masyarakat yang melakukan demo, dan juga sikap arogansi aparat yang memukul aksi demonstran. Sikap aparat tersebut berarti mendukung penindasan pada proyek tersebut. Pada akhirnya, lahan pertanian semakin sempit, petani menjadi malas bekerja karena tidak mempunyai lahan yang cukup. Di Samarinda terdapat proyek tambang batu bara, dan lagi-lagi petani yang menjadi korban dikarenakan lumpur yang berasal dari tambang mempengaruhi tanaman padi, sehingga hasil panen yang didapatkan tidak maksimal. Di daerah Batang, Jawa Tengah, masyarakat mengaungi kampanye terhadap penolakan PLTU, karena mereka menyadari dengan adanya PLTU akan menimbulkan masalah yang besar terhadap keberlangsungan hidup. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dapat berdampak pada krisis pangan. Maka dari itu, Presiden Jokowi menganjurkan sagu sebagai bahan pangan alternatif seperti di masyarakat Papua yang terkadang hanya mengonsumsi sagu sebagai makanan kesehariannya. Di tahun 2016, pemerintah mencetak 1.000 hektar sawah di Kepulauan Mentawai, namun sebagian gagal panen. Di Merauke, pemerintah mengambisi mencetak 1,2 juta hektar sawah yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Hasilnya, masyarakat Papua memanen padi setelah 6 bulan menanam. Tetapi lahan yang digunakan bukan lahan pribadi, mereka hanyalah buruh. Presiden juga memerintahkan BUMN untuk mencetak sawah baru di daerah Kalimantan Tengah. Kegagalan proyek karena bendungan irigasi masih terlihat dan tidak berguna. Sistem pertanian massal dengan cara pembongkaran hutan secara terus-menerus hanya akan menuai bencana dan menghabiskan banyak biaya. Masyarakat sebenarnya setuju dengan yang dilakukan pemerintah, tetapi mereka meminta pemerintah untuk tetap menahan diri agar dampak krisis pangan tidak berdampak lebih panjang. Baik, itulah hasil review film tentang Negara, Wabah, dan Krisis Pangan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.